Halo Capricorn, apa kabar? Semoga baik, sehat, dan bahagia selalu dimanapun teman-teman Capricorn berada. Kali ini kita akan general reading untuk tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 Agustus tahun 2022. Karena ini readingan umum, jadi hasilnya tidak akan 100% dapat resonate. Jadi aku mohon untuk teman-teman semuanya dapat bijaksana dalam menyikapi setiap perkataanku pada readingan ini, oke? Baik, jadi gini. Untuk update mingguan itu ya sedikit singkat ya. Jadi mungkin nggak lebih dari 9 menit. Oke. Kita cari tahu dulu bagaimana sih situasi dan juga kondisi umum kamu di minggu kedua bulan Agustus ini, atau di tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 ya. Oke, aku merasa di sini teman-teman Capricorn ini di minggu kedua ya ada semangat baru ya. Atau kalau nggak gitu ya ada sesuatu yang sangat membuat kamu ngerasa jadi semangat. Ya, nggak sama dengan bulan kemarin gitu ya. Bulan Juli mungkin ada aja hal-hal yang membuat kamu itu sedih, membuat kamu tiba-tiba drop, mungkin down juga. And then di sini di bulan Agustus minggu kedua ini ya, karena mungkin kamu punya sebuah harapan ya yang pengen kamu wujudkan, ya kamu harus bisa benar-benar memperjuangkan. Nah, pikiran kamu kayak gitu. Jadi kalau memang ada sebuah harapan, ya memang kamu harus mengupayakan ya. Jadi harus semangat, oke? Dan jangan terlalu mementingkan kepentingan orang lain ya. Karena gini, kalau yang aku lihat kamu beberapa waktu kemarin bisa jadi terlalu mementingkan kebutuhan atau kepentingan orang lain sehingga lupa dengan kepentingan kamu sendiri. Jadi lebih baik utamakan dulu aja kepentingan kamu agar kamu ngerasa lebih ringan ya. Sekarang kita akan bahas apa sih yang perlu kamu lakukan di minggu kedua bulan Agustus ini untuk teman-teman Capricorn. Oke. Dari kartu ini ya, aku melihat sebenarnya ada kekecewaan yang ada pada dirimu ya, tapi mau gimana lagi karena memang ini udah takdir. Nah, mungkin kamu mikirnya seperti itu gitu ya. Dimana kalau yang kulihat gini, mungkin saat ini kamu udah mendapatkan sebuah hasil dari upaya kamu, tapi itu belum cukup sehingga kamu ada rasa kecewa karena tujuan kamu masih jauh gitu ya. Jadi di sini yang harus kamu lakukan jika memang ini situasi kamu ya kamu harus bisa bersungguh-sungguh ya dalam mengupayakan apa yang kamu mau, seperti itu. Dan di sini apa yang kamu sudah dapatkan ya sebaiknya kamu syukuri ya. Kamu harus banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan kepadamu sampai saat ini ya. Oke, itu yang harus kamu lakukan. Jadi banyak-banyak bersyukur. Dan di minggu kedua ini jaga hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu itu sebaik mungkin ya. Lakukan komunikasi yang baik ya, dan jangan melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan kalian ini jadi musuhan ya. Komunikasi juga harus dijaga dengan baik, sopan santun harus ada ya. Oke. Ini demi kehidupan kamu ke depannya yang lebih baik ya. Sekarang kita akan bahas hal-hal yang perlu kamu hindari di bulan Agustus minggu kedua ini. Yang harus kamu hindari di sini. Mungkin beberapa dari teman-teman Capricorn sering banget ya nerima opini dari masyarakat mungkin atau dari orang-orang sekitar kamu yang nggak baik. Oke, misalkan aja ya ada orang lain yang nggak ada hak sama sekali menegur kamu atau menasihati kamu ya. Tiba-tiba orang itu menasihati kamu secara
detail gitu ya, secara mendalam, dan kamu itu nggak suka sebenarnya. Oke. Dan kamu mungkin juga berpendapat apa yang mereka katakan ini ya tidak sesuai dengan dirimu gitu. Jadi mereka tuh kayak sok tahu gitu. Nah, di sini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan karena kamu kan nggak terima nih dia ngomong kayak gitu ke kamu ya. Nah, di sini emang bisa aja sebenarnya tuh kalau kamu ngelawan atau mungkin membalas omongan dia, tapi untuk menjaga hubungan yang baik dengan seseorang itu ya kamu mungkin harus memilih diam dan mengalah gitu ya. Karena kalau dianya ngomong toksik ke kamu terus kamu balas dengan ketoksikan, lalu apa nih bedanya kamu dengan dia gitu ya. Jadi lebih baik hindari hal-hal yang bisa menyebabkan pertengkaran antara kamu dengan seseorang ya. Bila mana ada gosip miring tentang kamu tahu itu, ya udah biarin aja, yang penting kamu nggak kayak gitu. Karena kalau kamu terus-terusan mikirin hal ini dan ngurus hal ini, maka nggak akan ada perkembangan yang baik dalam hidupmu. Karena waktu kamu terkuras untuk mengurusi masalah-masalah yang nggak penting, misalkan seperti itu ya. Karena apa? Sesuatu yang penting itu ya adalah sebuah kemajuan dalam hidup. Mengenai mereka yang toksik, ya udah biarin aja, itu nggak akan ada majunya gitu ya. Oke? So, apa sih hal yang perlu kamu sangat harus perhatikan ya? Hal-hal yang harus kamu perhatikan di bulan Agustus minggu kedua ini, kita buka ya. Oke. Kamu mungkin harus lebih mengontrol kesehatan kamu ya, menjaga kesehatan kamu. Oke. Dan juga di sini sebisa mungkin tuh jaga hubungan kamu dengan seseorang itu sebaik mungkin. Oke, karena kalau yang aku rasa di sini beberapa dari kalian yang mungkin sudah berpasangan ya, pasangan kamu sering banget dapat hasutan. Jadi sebisa mungkin kamu perlu mempertahankan hubungan ini, karena pacar kamu atau pasangan kamu ini udah dihasut orang lain ya. Karena kalau kamu membiarkan pasangan kamu terus pada tekanan orang lain ya, atau arahan orang lain, maka dia akan terjerumus sendiri gitu ya. Jadi alangkah baiknya kamu mengingatkan pasangan kamu agar pasangan kamu itu sadar kalau dia atau pasangan kamu ini hanyalah dimanfaatkan oleh orang lain. And then di bulan Agustus minggu kedua ini, sebisa mungkin untuk teman-teman Capricorn, hindari masalah ya. Jadi kita harus lebih menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa menyebabkan permasalahan pada diri kita. Oke. Nah, karena apa? Karena mungkin kita ini diberikan tugas yang lebih berat ya, yang memang harus kita jalankan ini dari situasi kita sendiri, mungkin pekerjaan bisa atau aktivitas lain yang ada di situasi kita sendiri. Jadi kita nggak perlu terjun ke masalah orang lain, nggak perlu ngurusin hidup orang lain juga, karena apa yang kita terima, apa yang kita jalani dalam keseharian kita pun ini udah banyak gitu ya. Jadi jangan malah memberatkan diri kita sendiri dengan ikut campur masalah orang lain yang bukan sama sekali itu hak kita. Oke, kita nggak ada hak di situ. Oke. Untuk kamu yang sering banget ngerasa pesimis ya, di sini udah waktunya kamu harus bisa memberanikan diri kamu ya. Kamu harus berhasil membuat diri kamu ini memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Oke, jadi bangun rasa percaya diri kamu dari sekarang. Oke. Mungkin di sini kamu lebih perlu untuk bersosialisasi dengan orang-orang sekitar kamu ya. Mungkin sebagian dari kamu juga orangnya ini pendiam ya, kurang bergaul kah gitu. Jadi harus bisa mengekspresikan diri kamu, dan kamu harus bisa lebih melakukan komunikasi dengan orang banyak ya. Kamu harus memperluas pertemanan kamu ya. Oke, untuk teman-teman Capricorn, aku rasa cukup dulu. Semoga ini bisa bermanfaat. Ambil positifnya aja dari readingan ini. So, thank you udah nonton. Salam santun untuk semuanya. Bye.